Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Fa inna khairal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fi dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pagi hari ini masih berkenan kembali mempertemukan kita dalam rangka untuk tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Mudah-mudahan bisa menjadi kesempatan yang menambahkan keimanan, ketakwaan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tetap senantiasa tercurahkan teruntuk suri tauladan kita uswah hasanah kita baginda Rasulullah SAW bersama keluarga beliau, sahabat beliau, wa tabi'in wa tabi'it tabi'in. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam kita meniti jalan sunnah beliau dan sunnah para sahabat hingga ajal menjemput kita. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah kajian Ahad pagi rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembacaan syarah kitab Bulughul Maram Tawdihul Ahkam Asy-Syaikh Al-Bassam rahimahullah. Di pertemuan yang lalu kita berada di bab qada'ul hajat, adab tentang buang hajat. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Kita bacakan hadisnya terlebih dahulu. Bismillah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yastanjiya bi'arbin aw rawthin wa qala innahuma la yutahhiran, rawahu ad-Darqutni wa sahahahu. Dari sahabat Abu Hurairah bahwa beliau berkata bahwa Rasulullah SAW naha, larang, ayastanjia, beristinja, bersuci dengan selain air, bi'adhamin, dengan tulang, aw rawthin, atau kotoran. Jadi ada beberapa kotoran hewan yang
Kalau sudah mengering dia mengeras, ya seperti batu. Nah, ini nggak boleh dipakai untuk hal istinja. Waqala, maka Rasulullah SAW bersabda, innahuma la yutahhiran. Karena keduanya itu tidak bisa mensucikan, tidak bisa membuat ya orang yang habis buang hajat menjadi suci. Jadi tetap najis. Hadisnya sahih, ya. Ya, insyaallah secara zahir hadis ini sudah bisa sangat kita pahami. Ada dua benda yang tidak bisa dipakai untuk al-istinja. Kalau hadis-hadis sebelumnya yaitu dengan batu atau apa? Pengganti batu. Ya, selain kedua ini, kalau konteks sekarang ya tisu. Ya, ini sudah di mana sudah menjadi keumuman ya, kalau tisu biasa ditaruh di ya tempat-tempat buang hajat, apalagi kalau di kendaraan. Ya. Kata beliau, hikmah dilarangnya istinja dengan tulang, ya, beliau sebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu ta'amun min ikhwanikum minal jin. Ya, karena tulang itu di antara termasuk makanan dari golongan jin. Ya. Allah a'lam ya, mungkin memberikan apa istilahnya ya mungkin secara makhluk, sesama makhluk biarlah itu dikonsumsi ya oleh kalangan jin. Ya kalian jangan memakainya. Itu bagian mereka. Hikmahnya itu. Kalau ingin istinja ya dengan yang selainnya. Nah, jangan mengurangi, kalau bahasa kita, jatah makan mereka. Ya, itu bagian untuk kelompok atau golongan dari jin. Kalau kotoran jelas tentu ya, kotoran, apalagi kalau itu dari hewan yang haram dimakan, tentu kotorannya menjadi kotoran yang najis. Ya tentu nggak mungkin barang najis untuk bisa bersuci. Ya, tidak mensucikan malah menambah najis. Kata beliau, ya, tambahan di luar hadis tersebut, selain batu yang bisa dipakai untuk beristinja, bersuci, ya, tadi misalkan tisu, atau mungkin juga benda-benda padat yang lain kayak potongan-potongan papan kayu, ya, tapi tentu yang halus ya, kasar nanti justru melukai, memberikan kemudaratan. Atau kata al-aksyab, bisa juga
eh, tadi apa, potongan kayu atau al-kharaq, kain-kain, ya sama dengan tisu, ya. Kertas-kertas sama aja. Ya, intinya bukan dari dua barang tersebut, ya. Kemudian belum menukilkan sedikit khilaf ulama. Kata beliau, dalam mazhab Imam Ahmad itu satu riwayat dari beliau bahwa bersuci dengan batu itu sebenarnya tidak mensucikan. Ini ya menyelisihi tentu pendapat jumhur ulama. Tapi memang ada riwayat dari Imam Ahmad seperti itu. Ya, sebenarnya tidak bisa mensucikan, tetapi boleh untuk kemudian beribadah, ya, meskipun bersucinya dengan batu tersebut. Ya, tetap yang mensucikan itu air. Karena tentu ketika bersuci dengan batu, ya masih ada tuh kotoran-kotoran yang menempel di tubuh kita. Cuma kata beliau, yu'fa anhu, itu dalam kadar yang masih bisa dimaafkan. Kadar najis yang sedikit yang dimaafkan. Seperti halnya ketika alas kaki, ya, sepatu kita, khuf kita terkena najis, terus kemudian kita ingin sholat dengan khuf itu, kan bersucinya enggak harus pakai air. Ya, kita gosok-gosokkan ke tanah, pasir, itu sudah suci, sudah bisa. Pendapat Imam Ahmad tidak suci, ya itu dimaafkan karena kadar najis yang ada di alas kaki itu dianggap ya sedikit, ya, sehingga tetap aja ada najis di tempat tersebut. Tapi yang riwayat yang lain menyebutkan, ya, atau berpendapat sesuai dengan jumhur ulama, mayoritas ulama, ya, berdasarkan hadis-hadis yang sudah kita bacakan, bahwa bersuci dengan batu itu bisa dan itu memang mensucikan, ya, tempat-tempat yang kita bersihkan dengan batu tadi. Ya, ini khilaf kecil aja ya, tapi ya untuk kita ilmui, ya, artinya kita pahami, ya inilah fikih, ya, begitu luas dan memang kebanyakan masalah dalam fikih itu diperselisihkan oleh para ulama. Baik, hadis berikutnya insyaallah tadi mafhum insyaallah. Bismillah, an Abi Hurairah radhiyallahu apa? Tiba-tiba. Bismillah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istanzihu min al-baul fa inna adza aw amata adabil qabri minhu, rawahu Daruqutni. Al-Hakim aktsaru adabil qabri min al-baul wa huwa sahihul isnad. Hadisnya sahih. Insyaallah ini juga sudah sering kita dengar hadis ini, ya. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, istanzihu, ya, bersucilah
dengan serius, tapi jangan sampai muncul was-was. Nanti hadis berikutnya. Bersucilah dari al-baul, air kecil. Fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu, karena sesungguhnya sebagian besar siksa kuburan itu disebabkan karena buang air kecil, artinya tidak bersuci, menggampangkan. Ya. Sebagian besar azab kubur itu berasal dari buang air kecil yang tidak dibersihkan atau tidak disucikan. Lil hakim aktsaru adzabil qabri, sama. Sebagian besar, ya lafadznya beda tapi maknanya sama. Sebagian besar azab kubur itu dari buang air kecil yang tidak dibersihkan. Ini sepele, sederhana sebenarnya, ya enggak? Tapi banyak yang kurang perhatian. Masih banyak kaum muslimin yang seperti ini. Saya lihat sendiri, ya, peran orang tua yang sebenarnya besar untuk mendidik anak-anak mereka. Saya lihat berapa anak-anak yang, ya, bahkan di depan rumah buang air kecil, berdiri, bangun tidur. Ada, ya, karena mungkin orang tuanya juga nggak paham, di depan rumah anaknya buang air kecil, sudah nggak bersuci, udah, terus setelahnya ditutup lagi, masuk lagi. Ya. Sederhana tetapi justru mengakibatkan, ya, akibat yang fatal. Ya, maka tentu, ya, kita semua yang punya kewajiban untuk jadi anak-anak kita agar mendapatkan perhatian. Karena kayak gitu memang sejak kecil. Kalau sejak kecil sudah nggak terbiasa, diarahkan, dibimbing, nah kalau buang air kecil di tempatnya, terus nanti disiram, terus kemudian nanti, ya, dicipokin, dibersihkan tempat keluarnya tikus itu, ya, kalau perlu memang diberikan contoh, istilahnya, ajari langsung. Kalau enggak, sangat mungkin menjadi kebiasaan sampai dewasa. Ya, kan banyak juga sopir-sopir, ya, kendaraan berhenti mepet di ban, ngapa ya ternyata, ya. Dan kemungkinan besar ya enggak bersuci, ya. Sederhana tapi mengakibatkan azab yang luar biasa, ya. Azab kubur itu azab yang tidak bisa disepelekan, ya. Azab di alam barzakh, azab yang tidak bisa kita anggap sederhana. Karena sahabat Utsman bin Affan, beliau itu hampir setiap melewati kuburan pasti beliau itu meneteskan air mata. Ya, sedih, campur rasa takut yang dalam. Ya. Ketika ada sahabat yang lain, ya Amirul Mukminin, ma yubki, apa yang menyebabkan engkau menangis? Setiap kali Anda lewat perkuburan, kami lihat Anda meneteskan air mata. Maka beliau mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yaqul fa innal qabra awwalu manzilatin min manazili yaumil qiyamah. Karena saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa kuburan itu tempat pertama kali singgah di antara tempat-tempat yang akan disinggahi di hari kiamat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashadd wa qala fama ra'aitu manzaran qasdun afda'u minal qabr. Kata beliau, karena Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya alam barzah, alam kubur adalah pertama kali tempat singgah yang akan disinggahi seorang hamba di hari kiamat. Kalau dia selamat dari tempat tersebut, maka insya Allah setelahnya akan lebih selamat. Lebih mudah yang dia akan hadapi. Tapi kalau di tempat itu dia tidak selamat, mendapatkan azab, siksa, fama ba'dahu ashadd, maka nanti setelah dia akan mendapatkan azab yang jauh lebih keras dan lebih mengerikan. Azab di mana? Di neraka. Hari kiamat, disiksa neraka. Jadi itu patokan. Kalau seorang hamba di alam barzahnya mendapatkan keselamatan, insya Allah setelahnya Allah siapkan kenikmatan yang jauh lebih besar, yaitu surga Allah. Tapi kalau di situ nggak selamat, ya sudah. Makanya kan alam barzah kan raudhah min riyadhil jinan au narun min niran. Alam barzah itu ya hanya ada dua kemungkinan. Kalau enggak taman dari taman-taman surga ataupun bagian dari api neraka. Kan dalam hadis disebutkan, jadi alam barzah itu nanti dibukakan pintu, imma pintu yang mengarah surga sehingga hembusan surga bisa dirasakan penghuninya, wangi, sejuk, seger. Maka penghuninya dia bilang, Allahumma aqimis sa'ah, Allahumma aqimis sa'ah, ya Allah tolong segerakan, tibakanlah hari kiamat, tibakanlah hari kiamat. Karena dia melihat bagian surga untuk dirinya yang jauh lebih nikmat. Atau dibukakan pintu yang mengarah ke neraka sehingga hawa panasnya udah bisa masuk ke tempat alam barzah dia. Maka dia mengatakan, Allahumma la tuqimisa, Allahumma la tuqimisa, ya Allah jangan kau segerakan hari kiamat, jangan kau segerakan hari kiamat ya Allah. Karena dia merasa yakin tempat di neraka jauh lebih mengerikan. Hadisnya sahih. Ya, Bara' bin Azib. Panjang tentang peristiwa orang ketika dicabut nyawanya. Ya, ini maka hal yang sederhana, tetapi jangan kita buat gampang atau jangan menggampangkan. Maka Rasulullah SAW juga dalam hadis yang lain, insya Allah sudah sering kita dengar juga kan, beliau suatu hari melewati dua kuburan, ya, lantas beliau mengatakan, innahuma yu'adzabani wa ma yu'adzabani min kabir fa anna ahaduhuma kana la yastanzihu minal bawl aw la yastabri'u minal bawl wa thanihuma kana yamshi bin namimah. Hadis yang insyaallah masyhur. Rasulullah dia suatu ketika melewati dua kuburan, lantas beliau mengatakan, innahuma yu'adzaban, ini orang dua kuburan ini sedang disiksa. Wa ma yu'adzaban min kabir, di mana keduanya disiksa bukan karena hal perkara yang berat, bukan. Maksudnya itu perbuatan yang
apa istilahnya, itu sebenarnya ringan, bisa dihindari gitu. Yang pertama, orang yang tidak perhatian dengan ketika buang air kecil. Kan sederhana, tapi bahaya akibatnya. Kedua, orang yang yamshi bin namimah, orang yang berjalan sana kemari dengan menyebarkan apa? Adu domba, fitnah, menjelekkan fulan nanti supaya terjadi perselisihan, konflik, ya, dan seterusnya. Oke, ya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, as-sahih jawazu mulamasati najasa lil hajah. Ya, ada sedikit apa itu khilaf, tapi insyaallah khilaf yang apa istilahnya tidak terlalu kuat. Intinya kata Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan bolehnya memegang atau memegang langsung najis ya dalam rangka untuk membersihkan. Karena sebagian ulama mengatakan nggak boleh, harus diusahakan dibersihkan dulu pakai air. Ketika sudah mulai agak kelihatan tidak ada, baru pakai tangan. Tapi yang rojih ya langsung aja nggak apa-apa. Ya kalau kita membersihkan kan begitu, maaf kalau kita buang hajar kecil atau besar kan mau nggak mau ya, kita pasti megang kotoran kita, ya toh? Iya. Tapi itu nggak apa-apa karena mau hajat dalam rangka untuk membersihkannya. Baik. Insyaallah sudah mafhum hadis ini karena ini juga sudah sering kita dengarkan. Hadis berikutnya kita selesaikan, tinggal 2 hadis. Ya, tinggal 2 hadis insyaallah. Oh, tiga. Ya, enggak apa-apa. 3 hadis. Ya, cepat aja yuk. Bismillah, an Suraqah Ibn Malik radhiyallahu anhu qala allamana Rasulullah sallam fil khala an naq'uda 'ala al-yusra wa nansiba al-yumna, rawahu al-Baihaqi bi sanadin dhaif. Dari Suraqah bin Malik, semoga Allah meridai beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kami saat kami berada di tempat buang hajat, cara bagaimana kami harus buang hajat. Kata beliau, anak uda alal yusra, duduk di atas kaki kiri, wa nansibal yumna, kemudian menegakkan kaki kanan. Bisa kebayang ya? Duduk di atas kaki kiri, jadi kakinya kiri. Ya, ini gini kan? Terus kaki kanannya ditegakkan. Jadi maaf. Bokong sebelah kiri nempel di kaki kiri. Betis kaki kiri. Ya, duduk ik'a itu. Salah satu duduk ik'a yang boleh. Cuma ini kan cuma satu aja, Pak, yang kiri aja ya. Ya, yang kaki kanannya didepankan, kemudian diberdirikan. Itu yang kanan. Bisa terbayangkan? Bisa ya? Jadi kaki kanan dimajukan, ditegakkan, kaki kiri
dikebelakangkan seperti ika'adali. Terus maaf, bokong bagian kiri nempel di betis kaki kirinya. Coba masuk. Insyaallah mampu ya. Tergambarkan. Ya. Bisa tergambarkan insyaallah ya. Ya. Baik. Cuma hadisnya ini hadis apa? Dhaif. Ini hadisnya dhaif, lemah, la yuhtajju bihi. Tidak bisa jadi dasar hukum. Qala al-Imam Nawawi fil Majmu' al-hadis dhaif, la yuhtajju bihi. Ya. Intinya apa? Intinya secara hadis ini hadisnya dhaif, tidak bisa jadi dasar hukum. Ya. Ya, ada kelebihan dan kekurangannya sih duduk seperti ini. Ya. Ya, coba kita baca beberapa kesimpulan yang beliau sampaikan. Kalau seandainya hadisnya sahih tapi dhaif ya, yaitu istilahnya hanya satu bentuk cara ya, bagaimana ketika buang hajat. Ya, bentuknya seperti itu. Cuma ya karena hadisnya dhaif sehingga tidak bisa jadikan patokan. Tidak bisa jadikan dasar. Apakah harus seperti atau tidak? Ya. Ada fatwa Syekh Utsaimin rahimahullah belum menjelaskan masalah cara seperti ini. Apa kata beliau? Ketika buang hajat dengan duduk di atas kaki kiri dan mengangkat atau menancapkan, menegakkan kaki kanan, ya, kata beliau ini hadis yang dhaif. Ya. Cuma beliau kemudian mengembalikan ke maslahat dan mudaratnya. Kalau memang secara medis cara seperti itu kok bisa lebih banyak maslahatnya, ya nggak masalah, silahkan. Ya, bisa aja dilakukan. Tapi kalau tidak ada secara medis, secara kesehatan tidak ada pengaruhnya antara seperti itu dengan seperti umumnya, ya umumnya jongkok ya. Ya. Yang lebih nyaman mungkin, ya tidak ada bedanya, silahkan. Itu kata beliau karena berdasarkan hadis yang lemah, hadis yang tidak bisa jadi hujjah. Kata al-muallif rahimahullah dalam syarah hadis tadi, belum menukilkan pendapat dari sisi medis. Ya. Katanya memang secara medis dijelaskan panjang lebar. Duduk yang seperti itu membuat posisi usus yang paling bawah itu sesama usus 12 jari. Ya, itu kan kalau kata dokter, bukan dokter dari medis, dengan posisi duduk di atas kaki kiri dan menancapkan kanan itu katanya itu usus yang sifatnya mungker-mungker itu katanya bisa mustaqim, bisa lurus. Lebih-lebih yang bagian bawah. Sehingga otomatis ketika lurus berakibat apa? Lancar. Gitu. Nggak usah belok-belok. Ya, tuh. Lurus set ya. Itu kata bagian medis seperti itu. Ya kalau memang itu benar ya nggak masalah dilakukan. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan ya itu mungkin tidak semua orang
bisa melakukan itu, apalagi kata beliau yang mungkin gemuk, badannya besar, semenit itu serah kuat, ya, atau yang sepuh, ya, karena itu harus menahan kaki kiri ya, nggak untuk jadi tumpuan, maaf, bokong bagian kiri. Kalau nggak kuat ya keringgingan, ya. Intinya seperti itu ya, intinya itu dikembalikan kepada maslahat mudaratnya. Ya. Mana yang lebih nyaman silahkan. Jadi artinya apa? Artinya jangan kemudian kita jadikan ini yang sunnah seperti ini kan hadisnya dhaif. Kata Imam Nawawi la yuhtaju bihi, enggak bisa jadi dasar hukum. Ya. Tergantung kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau ternyata kok duduk kayak gitu lebih lancar, ya silakan. Cuma masalahnya sekarang ada kloset yang sifatnya apa? Duduk. Karena juga nggak tahu itu, belum sempat mencari info itu dari ide dari siapa ya, untuk kloset duduk itu. Kan sekarang hampir di tempat-tempat umum hampir klosetnya seperti itu. Siapa penemunya kira-kira? Ide siapa? Insinyur muslim atau kafir? Kalau saya tidak merekomendasikan pribadi saya, karena memang itu ya sangat rentan. Rentan apa? Terkena najis toh. Yang duduk itu loh, kloset duduk itu agak saya nggak tahu, karena belum pernah kayak gitu kan. Apa nggak ribet gitu loh? Ya dah, pakai apa? Bersihkannya pakai keran yang pencet curur itu kan? Ya, shower yang itu gimana bersihkan kalau duduk itu? Pernah mas? Ada ya. Tapi kan tetap harus tangan kita juga membersihkan pak ya. Berarti tidak, maaf ya, kerokong apa? Ya, artinya itu lebih susah. Kayaknya lebih susah. Oh ya, kalau itu kebutuhan untuk yang betul. Kalau yang sepuh yang tulangnya apa sudah nggak bisa ditekuk itu, ya gitu hajah ya, darurat itu. Tapi kalau normal ya saya tidak merekomendasikan itu, karena itu sangat rentan dengan terkena najisnya dan agak ribet gitu. Ya, tapi Allah alam, monggo kembali ke pribadi masing-masing, dan tadi itu ya tetap menjaga kebersihannya. Ya. Dan sampai nanti kita lalai malah jadi azab atau sebab azab barzah tadi. Nggih, monggo. Hadis berikutnya satu lagi masih sepanjang. Bismillah. An Aisyah ibnu Yazdad an Abi radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW idza bala ahadukum falyanthur dzakarahu salasa marrat rahu Ibnu Majah bi sanadin dhaif. Dari Isa bin Yazdad, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, idza bala ahadukum, kalau ada salah satu di antara kalian buang air kecil, falyanthur dzakarahu salasa marrat, hendaklah dia mengurut kemaluannya 3 kali. Ya.
Tujuannya apa? Supaya bisa sisa-sisa yang masih mungkin ada di kemaluan itu bisa keluar. Hadis Ibnu Majah, ya lagi-lagi ini hadisnya dhaif. Hadisnya lemah, ya. Rawu Ibnu Ahmad Ibnu Majah atau Ahmad Abu Dawud fil Marasil, hadis yang mursal. Hadis yang dhaif. Qala Ibnu Ma'in la yu'raf Isa wala Abu. Isa rawi yang majhul. Bapaknya juga enggak diketahui siapa bapaknya. Ya, intinya qala Nawawi fi Syarhil Muhadzab ittafaqu ala annahu dhaif. Yang mana mengatakan ulama sepakat hadisnya dhaif, lemah. Ya, jadi kesimpulannya hadisnya dhaif. Kalau hikmahnya mungkin logis juga ya. Ya, supaya sisa-sisa yang masih ada keluar. Tapi dari satu sisi ada mudaratnya juga. Apa kata beliau? Ya, bahkan Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan saltul zakari wa nasruhu bid'ah. Kata beliau, mengurut kemaluan setelah buang air kecil itu bid'ah. Enggak dianjurkan karena hadisnya dhaif. Apa mudaratnya? Akan menyebabkan orang jadi was-was. Itu bahaya. Itu was-was yang dihembuskan oleh syaitan. Ya, nanti kalau setelah itu merasa bersih belum ya? Nah, sudah keluar semua belum ya? Akhirnya ya was-was itu menghantui dirinya. Ya, tentu itu nanti membuat ibadah tidak khusyuk. Ya. Betapa banyak orang seperti itu. Dia bukan tasalsul baul, beda. Tasalsul baul itu penyakit yang besar ya. Yang keluar tanpa kesadaran. Itu tasalsul besar. Kalau itu hukumnya lain. Itu boleh ya. Asalkan nanti dikasih pampers atau apa. Tapi kalau seperti ini dikhawatirkan nanti akan muncul was-was. Jangan-jangan belum bersih, masih ada di dalam. Akhirnya kemudian keluar, udah sholat keluar. Ya. Ngurut lagi. Ya kan akhirnya tidak membuat sholat bisa menjadi khusyuk. Itu ya. Ini sama dengan hadis yang dulu pernah kita bacakan, was-was dari sisi buang angin, gitu. Karena memang itu harus dilawan. Pakai kaidah al-yakin la yazulu bisyak, itu kaidahnya. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihapus dengan keraguan. Ketika kita sudah wudu, yakin, selesai, suci, kemudian saat kita ibadah, kok ragu-ragu, kok kayak ada yang keluar ya, angin ya. Tapi kok kayak enggak, kan keraguan. Maka salam fala yanasarifanna hatta yajidu rihan, sampai jangan membatalkan sampai mendapatkan bau atau yakin bahwa ada angin yang keluar. Kalau ragu-ragu terusin aja sudah, terus itu bisikan syaitan, nggak usah dihiraukan ya. Kalau kita hiraukan berhenti kayak gitu lagi berhenti ya sudah, kita jadi budaknya syaitan. Maka demikian pula dengan apa ini anjuran untuk
mengulur, maaf, kemaluan pada saat habis buang air kecil itu ya tidak ada dasarnya atau dalilnya, hadisnya dhaif. Ya siapa tahu nanti ada yang menyampaikan dianjurkan seperti ini, ya monggo, kalau ingin berhujjah dengan hadis yang lemah. Allahu a'lam bishawab. Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di As-Shahih la yustahab. Kata beliau tidak dianjurkan. Al-mashu wa nasru li'adami thubuti dzalik. Tidak dianjurkan untuk mengulur-ngulur untuk mengulur-ngulur kemaluan supaya keluar sisa-sisa, tidak dianjurkan karena hadisnya dhaif, tidak bisa jadi hujah. Baik. Masih ada satu hadis terakhir ya. Oke ya, pas jam 6. Besok kita pindah ke bab mandi dan hukum junub. Singkat. Bismillah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anna Nabiy sallallahu sa'ala ahla Quba. Faqala inna Allaha yuthni 'alaikum faqalu inna nattabi'ul hijaratal ma'. Hadis riwayat Imam Al-Bazzar bisa sanadin dhaif, tetapi aslinya di Abu Dawud dan disahihkan Ibnu Khuzaimah dari hadis Abi Hurairah. Ya biduni dzikril hijarah. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai beliau, Rasulullah SAW bertanya kepada ahlu Quba, ya penduduk Quba, masjid yang pertama kali Rasulullah SAW dirikan setiba di mana? Madinah. Ya. Penduduknya itu Allah puji mereka. Lantas Rasulullah SAW bertanya kepada mereka, wahai penduduk Quba, innallaha yuthni 'alaikum. Sungguhnya Allah menyanjung memuji kalian. Apa yang kalian lakukan? Kenapa sampai Allah memuji dan menyanjung kalian? Qalu, mereka berkata, inna nutbi'ul hijaratal ma. Sesungguhnya kami menyertakan batu ya sebelum air. Jadi bersuci dengan menggunakan dua-duanya. Batu dulu, kemudian air. Hadisnya kesimpulannya sahih karena ada riwayat yang lain yang menyebutkan itu hadis sahih. Beliau juga menyebutkan sahih. Jadi bisa jadi hujjah. Ya kan lebih sempurna. Pertama, ketika kita menggunakan batu dulu atau penggantinya batu tisu misalkan, tangan kita kan nggak langsung kena apa? Najis. Itu positifnya. Kita nggak langsung bersentuhan najis. Ya najis kan pertama najis, mungkin juga tentu kotoran, ada bakterinya dan seterusnya kan. Kita bisa terhindar dari hal seperti itu. Yang kedua, setelah zatnya sebagian besar sudah bersih, kita siram pakai air, tentu akan lebih tambah bersih. Ya toh? Lebih sempurna bersihnya. Plus juga lebih ngirit air. Ya toh? Karena sudah zat najisnya sudah ya mungkin tinggal 5% atau sehingga lebih cepat kita guyur dengan air. Maka beliau berikan beberapa faedah. Ya ini terakhir. Kata beliau ahwal istinja salah. Maka berdasarkan hadis tadi yang sebelumnya juga ada 3 bentuk cara bersuci. Yang pertama kata beliau ya akmaluhu, yang paling sempurna ya ini tadi, pakai tisu dulu baru kemudian pakai air. Itu yang paling sempurna. Yang kedua
Kata beliau al-iktisar alal ma, yang derajat lebih rendah yaitu dengan air saja. Tuh. Cuci. Yang terakhir berarti dengan apa? Cukup dengan batu atau tisu. Boleh. Tapi kalau menurut Imam Ahmad itu enggak mensucikan. Riwayat salah satu riwayat beliau. Hanya dimaafkan karena kadar najisnya sedikit. Meskipun riwayat lain mengatakan tetap suci karena berdasarkan hadis-hadis yang sudah diriwayatkan dari Rasulullah SAW baru istinja dengan batu. Maka disinilah letak keistimewaan ahlu Quba, dan disitulah sebabnya kenapa Allah memuji mereka. Ya. Tapi sekali lagi ini jangan kemudian menyebabkan nanti gulu berlebihan. Wah ini kalau udah mungkin pakai tisu udah banyak yang hilang, airnya juga harus biak. Itulah dengan perasaan kurang marem. Ya, hati-hatilah khawatir hulu atau israf atau berlebihan dalam menggunakan air. Ya secukupnya aja. Misalkan maaf pakai tisu, ya kan kita bisa ngelihat toh tisu pertama pasti masih ya banyak lah ya. Tisu kedua otomatis berkurang. Tisu ketiga berkurang lagi, mungkin pas sudah tidak ada baru diguyur air dan ya sudah mungkin sudah sekali dua kali sudah enggak ada. Udah cukup udah. Karena dengan tisu aja sendiri sebenarnya sudah mensucikan. Plus air ya itu hanya menyempurnakan saja, yang sisa-sisa sedikit bisa lebih bersih lagi. Itu ya. Berarti selesai tentang bab qadhal hajat. Alhamdulillah, insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya di bab berikutnya. Nggih, saya tutup dulu nggih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Pak. Oh, tadi ya selesai buang hajat terus masih ada sesuatu yang netes di luar kesadaran. Ya, memang ini nyakite wong tua. Istilahnya nama kelepe wis kendu. Iya. Jadi itu bisa dikategorikan tasalsul baul, insyaallah. Ya, tasalsul baul itu ya tadi itu. Tasalsul itu kan berkesinambungan. Artinya air kecil yang keluar ya tadi terus menerus di luar kesadaran. Dan itu memang faktornya banyak, penyakit atau umur, sepuh jadi. Sehingga para ulama kalau itu di luar kesadaran maka tidak mengapa. Hanya saja kalau itu menjadi kebiasaan dianjurkan pakai pempes supaya nanti najisnya tidak ya menjalar ke pakaian kita. Itu kalau jadi kebiasaan gitu. Kok aku ngeribar pipis mesti terus netes siji lur. Tapi kalau sesekali kok pas ya sudah, itu insyaallah di luar kesadaran, di luar apa istilahnya? Istilahnya apa? Kontrol kita, ya kan? Di luar kontrol kita, sehingga ya sudah. Insyaallah tidak mengapa. Tapi kalau sudah kebiasaan tadi itu, biasakan untuk menggunakan pempes. Allahu a'lam bishawab. Oke. Cukup nggih? Ya. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.